Tanya nyaho, pokoknya mah urang hayang konsep video perpisahan hayang ngawancara KB guru. Teu bisa ayeuna guru hampir aya 50. Moal kawadahan atuh. Yang geus satu hari kitu mah wawancarana wali kelas jeung guru hungkul. Ngan urang mah tetep hayang konsepna KB kegiatan asup. Mikir naon dek sabaraha jam durasina. Nang geus we foto-foto hungkul. Atuh bar foto-foto hungkul mah boring. Ieu mun kabeh kegiatan diabuskeun, panjang teuing atuh. Ah teuing teh hayang nyaho pokona mah. Nah maneh heuras-heuras teuing. Heuh mah maneh we urus Aya geus paduli teuing. Sing atuh lah teh kedeng deui, padaku rek teu jadi mah. Hai, nama kamu siapa? Nama aku pakai hai ya, hai Ulfi gitu, hai Sani gitu ya. Hai Kevin. Lagi, luar biasa. Coba. Dari. Rayakan hari ini. Ya maneh barang-barang LDKS geus tah. Acan euy, hari kacang hejo, piraku kudu dihitung 500. Belum pulang kau pun di sini temani diriku. Kita bersandiwara, bicara tak semestinya. Ya, Pak Sanlat, mana inget kan itu? Naon? Mana godinnya? Henteu, tong tok fitnah. Eta na pipi mana naon? Mencuri ruang dan waktu, walau pasti berlalu. Biarkan saja kita kesana selagi masih bisa bersama. Ih, gak sabar banget, besok kita udah pergi study tour. Kira-kira kita kemana aja ya? Kalau gak salah denger, katanya besok kita pergi ke Museum Geologi, Puspa Iptek, TVRI. Bakal seru banget sih. Nanti di sana kita nyobain semua fasilitas yang ada ya. Kita di ujung cerita untuk 5 menit. Coba kau mengambil alih dunia. Ada masanya kita mencuri Sebentar lagi hari guru nih. Tahun ini mau kayak gimana? Udah weh, kayak kelas 8 aja, tapi kelas 9 kita bikin lebih meriah. Soalnya kan terakhiran. Kita bikin video ucapan hari guru juga. biarkan saja kita kesana selagi masih bisa bersama. Siap. Kalau ini gak masuk, kita naik haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak Supriyatna, Kepala Sekolah SMP Plus Darussulur Kota Cimahi. Alhamdulillah Bapak menjabat di sekolah ini kurang lebih dari 2007 sampai 2025, berarti kurang lebih 18 tahun. Alumni yang ke-16 ini Bapak cukup mengapresiasi, kelihatan lebih solid, lebih disiplin, lebih bisa bekerja sama dalam mengerjakan berbagai
tugas sekolah dan juga mewakili sekolah dalam bentuk pertandingan maupun hal-hal yang sifatnya mendukung tentang perjalanan pendidikan di Yayasan Al-Nusrul ini. Harapan Bapak tentu tidak lepas dari sebelumnya bahwa mudah-mudahan angkatan 16 ini terus memiliki motivasi untuk meneruskan pendidikan, karena sesuai dengan yang ditukil dari sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa mencari ilmu itu adalah satu kewajiban bagi setiap muslim dari mulai lahir, dari mulai buayan sampai dengan masuk liang lahat. Nah, dengan dasar motivasi itu dan pemikiran tersebut, maka Bapak menyarankan kepada semua alumni terus mampu belajar di dalam setiap momen, dalam setiap keadaan, dan setiap waktu, dalam hal semua yang berkaitan untuk kemajuan dan kebaikan hidup, baik itu di dunia dan di akhirat, itu menjadi tugas kalian semuanya untuk dipelajarinya. Alhamdulillah juga memang generasi sekarang itu generasi yang menurut Ibu perubahannya gitu ya, kelihatan gitu ya dari sisi organisasi gitu ya, udah mulai tumbuh jiwa kepemimpinannya. Mungkin pesannya tadi aja, ilmu gitu ya. Menurut Bapak, insya Allah semuanya baik ya, baik, ada jiwa sebagai pejuang ya, untuk selalu meningkatkan pengetahuannya, merubah sikapnya. Namun hasilnya itu relatif ya, ada yang bagus hasilnya, juga ada yang masih berusaha untuk bagus ya gitu. Selama jadi guru dan juga wali kelas, apa kesan Bapak terhadap anak-anak di angkatan 16 ini? Kalau untuk angkatan 16 ini ya alhamdulillah, untuk kebersamaan ya, kebersamaannya udah ada, terus untuk keagamaan dan sifat rohani alhamdulillah ya baik, khususnya untuk kelas 9B untuk sampai saat ini alhamdulillah baik sekali. Mungkin untuk angkatan 16 ini, kita kan mualim kan nih bagian plus ya, jadi angkatan 16 itu tercermin dari 8, jadi siklusnya itu muter, kadang anaknya baik, kadang anaknya tidak baik, bukan karena penilaian seorang guru tapi karena karakteristik tahun itu mengubah mood setiap anak. Di angkatan anak angkatan 16 ini, kalau menurut Bapak bisa, kalau menurut nilai itu lebih baik dari yang kemarin. Kalau ngomongin kesan ya, kalau coach itu punya dua kesan, ada kesan positif, ada kesan negatif. Kalau ngomongin kesan negatifnya itu ya Allah, angkatan 16 itu yang sulit banget dimengerti, dan juga mereka itu sulit banget mengerti kita sebagai guru, karena ketika kita menyarankan sesuatu hal di angkatan ini tuh benar-benar kita harus ngaping dari A sampai Z gitu, nggak kurang banget inisiatifnya. Tapi terlepas dari itu dia angkatan 16. Terus kesan yang positifnya, mereka itu luar biasa gitu kan. Luar biasa kenapa? Karena banyak banget dramanya di angkatan ini. Dari mulai mereka harus ke sana, harus ke sini, nggak boleh ke sana, nggak boleh ke sini. Selama 3 tahun mereka digitu-gituin, tapi tetap mereka stay di sini. Mereka kuat di sini sampai akhirnya di hari ini kalian lulus gitu. Keren-keren banget dengan kesabaran, kekuatan kalian, kuat-kuat, hebat-hebat. Ya tentunya momen yang terjadi di angkatan 16 ini baik dari kelas 9A hingga kelas 9D, terlebih ketika berkegiatan di kelas yakni pelajaran seni budaya, tidak pernah lepas dengan agenda praktek yang tentunya amat sangat berkesan bagi saya, karena memang hal-hal yang memang tidak pernah dilihat sebelumnya dari siswa-siswi angkatan 16 yang dari kaku badannya hingga harus mencoba untuk berteater, untuk berperan, untuk berekspresi hingga menari. Tentunya itu menjadi momen yang amat sangat spesial yang menjadi memorable bagi saya di angkatan 16. Dan yang paling amat sangat diingat khususnya adalah
Di kelas 9A sendiri, termasuk juga 9B sebetulnya, tapi ada yang amat sangat vokal, yaitu ketika memang jeritan-jeritan yang seharusnya tidak dilontarkan atau tidak harusnya diteriaki sebagai anak laki-laki, tapi terdengar seperti suara perempuan, bahkan terkadang bisa terdengar seperti di Ragunan atau di kebun binatang. Itu yang sangat memorable, khususnya yang biasanya teriak-teriak tersebut adalah Ananda Raffi kelas 9A. Itu tidak pernah lupa, dan saya pasti tahu itu teriakan siapa, karena memang amat sangat khas sekali. Kalau karakter mereka yang menurut ibu mencolok, pertama anak-anaknya cenderung manja ya, karena ibu ngajar di kelas putri. Anak-anak 9C dan D itu kebanyakan kelihatannya mereka anak-anak yang manja atau ogo gitu. Tapi di samping itu mereka punya sifat yang kritis. Mereka perfect, segala ingin tahu dan ingin rapih atau ingin sempurna. Angkatan 16 ini ibu rasa lebih kompak dan lebih solid timbang daripada angkatan-angkatan sebelumnya gitu. Walaupun dengan karakter yang berbeda-beda, tapi mereka itu saling mendukung satu sama lain. Mudah-mudahan tetap bisa menjaga silaturahmi ketika mereka telah keluar dari sekolah ini. Apa ya, hal-hal yang mencerminkan karakter anak-anak angkatan 16 banyak banget asli, terutama segi yang anak laki-lakinya, karakternya kelas 9A yang kalem, 9B wah, 9C imut, 9D apa ya, pokoknya luar biasa deh pokoknya. Yang paling berkesan selama mengajar anak angkatan 16 adalah anak angkatan 16 itu sangat unik ya bagi ibu, sangat unik. Kenapa disebut sangat unik? Karena setiap anak itu mempunyai karakter yang berbeda ya, ada yang pendiam, ada yang rame, ada yang heboh, bahkan ada yang kepo. Tapi mereka mempunyai antusias belajar yang sangat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, lepas. Langsung aja ya. Hal konyol apa yang nempel banget sama angkatan 16? Kalau konyol enggak sih ya, kocak paling ya. Jadi terkocak. Jadi angkatan 16 melakukan hal yang terkocak. Itu tasnya ada di kelas, orangnya nggak ada di kelas. Parah banget. Terima kasih ya Pak, Ibu. Si gas. Kalau hal konyol mungkin tiap kelas beda. Tiap kelas beda. Kita punya ciri khas masing-masing. Tapi untuk laki-laki sama. Rata-rata kalau laki-laki itu paling suka dengan cerita-cerita kalau dari bapak gitu. Kalau laki-laki termasuk sama ngebongkar nasab seseorang gitu. Ngebongkar nasab seseorang. Jadi suka ada nama siswa, tapi itu hanya konyol-konyol aja gitu. Ini teh turunan ke sini. Itu di laki-laki. Kalau di perempuan beda. Di perempuan mah kalau 9C khasnya kita suka bucin. Suka ngeluarin kata-kata bucin di 9C. Kalau 9D beda lagi. Kalau konyolnya nggak tahu ada jin apa di 9D. Bapak itu suka tipe gitu. Dan tipenya itu pasti ketahuan sama 9D mah. Gitu. Itu yang punya hal konyol dari angkatan 16 itu. Angkatan 16 yang paling konyol khususnya siswi ya. Di Tita. Hal konyol olahraga nyeker, jas olahraga pasti main bola. Ada lagi Pak? Yang pernah kelihatan, yang sering rajin kesiangan terus. Udah. Oke. Oke, untuk hal konyol, jadi Mualim teh pernah satu kali kejadian dengan rasanya dengan rasa sayang kepada angkatan 16. Jadi Mualim teh pernah meragok si Jaki lagi di warung. Mualim teh udah bikin rencana sama Pak Muhi sama Pak Imam Hasbullah. Pak Muhi naik ke atas bangunan, Pak Imam diem di gerbang, Mualim meragok. Tapi alhamdulillah
ketemu, jadi nggak sampai kabur. Tapi tetap itu tuh jadi kesan buat mualimnya, saking punya anak mualimku si Jaki jeung keangkatan kalian. Jadi bukan atas dasar benci ataupun tidak suka kepada angkatan 16 kan. Karena ya namanya juga anak-anak ya, umur segitu lagi gemes-gemesnya lah gitu. Itu mungkin hal konyolnya mah pernah mergok angkatan kalian, salah satu angkatan kalian yaitu Zaki. Hal konyol yang ada di angkatan 16 itu sebenarnya banyak sekali sih. Apalagi saya pernah jadi wali kelas A sama B. Itu kalau di kelas A itu ada si Repal. Repal itu dengan peci kramatnya mungkin dari lahir sampai sekarang itu dia nggak pernah ganti itu kalau dari Repal. Nggak tahu kalau nanti pas nonton video udah ganti atau belum, nanti lihat aja ya. Terus ada juga kalau di kelas B itu ada di Yusuf sama Repan. Yusuf sama Repan itu kalau di waktu kelas 8B-nya sering tidur. Nyampe bosen lah bapak ibu guru yang ngajar. Ini si Repan sama si Yusuf gimana cara banguninnya gitu. Itu aja mungkin. Angkatan 16 itu semuanya pada seru, rame gitu. Terus gampang diajak kerjasama. Kalau misalnya lagi ada tugas, lagi ada ice breaking gitu. Suka bercermin dari ruangan, terus pada tararidur gitu. Kalau momen yang paling konyol paling ada di kelas cowok ya, kelas A sama kelas B paling ya, kalau misalnya kalian barobo gitu ku ibu digugahkeun gitu, kadang sok bari ngahulang gitu linglung jol we panonna teh bareureum berarti kan beneran tidurnya. Nah itu nu kerasa ku ibu konyol nama gitu ya, tengona gitu kadang sok tiba-tiba ngahulang, tiba-tiba jol seuri sorangan eta sih. Karena ibu ge bingungnya kunaon gitu jol ngahulang jol seuri sorangan itu sok aya teh. Yang teh kelas A kelas B sih. Kalau kelas perempuan mah alhamdulillah sih kondusif aja gitu. Tapi rame lah sama kalian mah alhamdulillah. Tidak ada apa ya kekesalan yang berarti lah gitu. Rame sama kalian. Itu aja Bu, makasih Bu. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo teman-teman. Kali ini bersama aku Kinan, aku Fatia, Aku Akbar Dan aku Soleh. Nah, sekarang kita bakal skulptur. akan mencari jejak-jejak peradaban angkatan 16 dan akan dimulai dari kelas 9A bersama aku. Oke, kita mulai. Oke, sekarang kita bersama murid-murid kelas 9A. Kita perkenalkan dulu ya. Oke, Fabiano Gustian. Rapi Pratama dari kelas 9A. Alvino Ardiansyah. Lanjut ke pertanyaannya. Hal konyol apa yang kalian ingat di angkatan 16? Melihat Pino dicarikan sama Pak Padil. Melihat Pino ketika tidur suka calangap. Melihat muka Jana sedang sanlat ngegodin makan coklat. Oke, kita lanjut ke 9B bersama Soleh. Oke, makasih ke Akbar ya. Sekarang kita lanjut ke kelas 9B. Assalamualaikum. Boleh perkenalan dulu, siapa namanya? Nama saya Muhammad Rizky Ajahari. Nama saya Rifian Maulana. Kita langsung ya ke pertanyaannya. Hal konyol apa yang pernah kalian lakukan selama sekolah di SMP Plus Darussudur? Sebenarnya sih banyak kalau hal konyol tuh, tapi yang paling teringat tuh waktu kita maba P5. Waktu terkonyol itu pas teman saya disuruh membersihkan kloset guru dan klosetnya itu diobek-obek. Dah. Oke, gitu saja ya. Ya, terima kasih. Oke, lanjut ke Kinan. Oke, makasih ya Soleh. Kali ini bersama aku kita akan kelas tour ke 9C. Halo guys. Oke, kali ini
Jadi kita bakal wawancara kalian ya. Oke, ingat ya pertanyaannya. Hal konyol apa sih yang diingat dari angkatan 16? Pertama, kenalin dulu nama kalian ya. Kenalin nama aku. Hai, kenalin nama aku Nabila. Nama aku Aina. Nama aku Raisya. Oke, lanjut aja ke pertanyaannya, tolong jawab ya. Yang pertama, kalau misalnya habis olahraga suka mandi isin. Terus kelas 9C, kelas yang paling suka telat, yang kalau dihukum kebanyakan dari 9C. Kelas 9C gak bisa kalau gak belajar sambil ngagayep. Oke, segitu aja ya guys. Hal konyol dari kelas 9C. Kali ini kita lanjut ke Fatia. Gitu aja dari aku. Dadah. Oke, terima kasih Kinan. Sekarang lanjut dulu sama aku Fatia ya. Sekarang kita lanjut ke kelas 9D. Ayo ikutin aku. Teh, punten lagi apa teh? Mau minta waktunya bentar boleh nggak? Sini teh, ayo. Ini dengan teteh siapa aja? Teteh Sela. Teteh Aurin. Oke. Sekarang aku mau nanya ya. Menurut kalian apa hal yang paling konyol yang selalu teringat oleh kalian selama sekolah di Darussuroor sebagai angkatan 16? Kalau aku waktu di sini ada gempa waktu kita kelas 7. Waktu ada gempa itu kisah lengkapnya itu kita lagi belajar, terus habis itu tiba-tiba ada getaran, nggak tahu siapa waktu itu yang sadar duluan. Tapi Hasanah duluan yang sadar. Ternyata ada gempa, terus kita berbondong-bondong mau turun ke bawah, tapi waktu baru sampai depan kelas kita udah berhenti gempanya. Oke, makasih Teh Sela. Sekarang Teh Aurin, apa nih yang paling konyol menurut Teh Aurin? Kalau hal yang paling konyol menurut saya itu ketika kita pas keputrian ya, pas hari Jumat, kan biasanya kan kita ada kegiatan kayak keputrian gitu kan, kayak hadrohan, kayak gimana. Nah di situ posisinya Bu Dispa sedang tidak ada ya, jadi dihandle dulu oleh kelas 9 angkatan berapa ya, 14 sama Teh Anggra kalau nggak salah. Terus disebut terus udah gitu kita teh gak tahu kesabet apa gitu ya, sampai kita pas main hadro teh Magadir teh gitu ya request, kita teh kan Magadir mah lebih ke heboh ya, lebih ke ya gitulah, si tepakadir teh lebih ke dangdut kayak gitu kan. Terus kita teh lagu Magadir, terus kita teh bener kepancing sama apa ya atau namanya teh lagunya kita tuh sampai gini-ginian ya gitu, kayak heboh banget gitu ya. Terus sampai ada yang nyawer kan otomatis kita teh bakal riwe ya kalau ada duit yang berapung-apungan gitu teh. Terus di situ kita gak kondusif lagi. Pas awal-awal udah biasa aja. Terus pas udah keputrian beres dipanggil si yang pembawa acara itu teh, yang penanggung jawabnya teh ke kantor. Ternyata kita dipantau oleh CCTV pas keputrian itu. Terus setelah pulangnya perempuan semuanya itu disuruh ke aula di sini, disuruh squat jam sampai ada yang kesurupan. Gak tau itu kesurupan kenapa ya. Padahal squat jam kesurupan gak tahu gitu ya. Kenapa ya. Kayak aneh pisan gitu ya, tapi alhamdulillah kita ya berjalan dengan lancar. Pokoknya pulang-pulang sampai kita tuh seserian sampai pisan pokoknya. Oke, terima kasih Teteh Aurin, terima kasih Teteh Sela. Mangga dilanjut lagi. Oke, cukup segitu aja buat turnya ya. Terima kasih teman-teman. Dadah. Oke, tadi kita sudah berbicara-bicara dengan teman-teman angkatan 16 ya. Sekarang kita akan melihat tempat-tempat yang pernah berkontak fisik dengan angkatan 16. Oke, yang tempat pertama adalah WC. Nah, di sini tempat yang sangat paling negatif auranya yaitu WC yang ini. Bahkan ketiga-tiganya WC juga punya aura negatif. Nah, di sini pernah ada kejadian ya. Waktu itu ini tuh seperti kayak kebakaran. Ini ngebul banget di sini.
Jadi ke sini itu ya di sini suka ada asap, saya pernah lihat. Saya waktu ke dalam itu ke paru-paru itu bikin hitam, aduh. Bahkan bikin sesak napas soalnya saking asap di sini tuh banyak banget. Gak tahu dari apaan itu ya asap. Gak tahu murid-murid gak tahu bawa apaan gitu asap ke sini. Soalnya kalau misalkan masuk ke dalam itu rasanya engap gitu. Terus berkabut gitu juga. Oke, yang kedua. Oke, kita ke sini. Kita kemana ini? Kita ke tempat yang kedua. Mana? Ke tempat yang kedua. Tempat yang kedua itu ada di sana, di dekat kantor. Oh, ini lagi ada hadoh ya. Mohon dimaklum. Nah, di sini ada beberapa piala yang lumayan cukup banyak, di mana orang-orang berprestasi dan membawa pulang piala ke sekolahnya. Ini yang baru-baru ini ada juara 1 foto tema dari anak multimedia. Multimedia. Tuh, di sini juga banyak murid-murid Darussulur yang berprestasi di bidang akademik atau lainnya juga. Nah, kita juga punya piala wali kota ya. Ini bisa dilihat di sini. Tuh, juara umum piala wali kota Cimahi, Gebiar Muharram. Ini tuh. Ini dari MGM PPAI Kota Cimahi. Oh, kita dapat ini. Oke, kita lanjut ke tempat yang ketiga, yaitu di kelas 9A. Oh, kelas 9A. Nah, di sini kita akan memasuki kelas 9A ya. Oke. Assalamualaikum. Nah, di sini teman-teman juga pernah belajar di sini dulu. Nah, di sini juga di bangku-bangku ini juga banyak cerita-cerita gitu ya sebelum kami lulus juga. Nah, kita ke bangku paling belakang. Nah, di sini ya. Ini ada satu murid di mana sering bersemayam di sini di setiap hari. Aduh, setiap hari? Ya, setiap hari, masya Allah banget. Di sini lagi duduknya juga. Oh, ini KM-nya ya? Ya, itu tuh yang megang KM juga adalah. Apakah itu benar Pak KM? Oi. Benar juga. Dan itulah adalah beberapa tempat yang sangat. Belum, Akbar. Oke, kita lanjut ke tempat yang ketiga. 4. 1, 2, 3. Oh, kita lanjut ke tempat. Oke, kita lanjut ke tempat yang keempat. 4. Aduh, di sini saya pernah ingat banget di sini. Tempat. Bentar. Saya merasakan aura-aura tempat. Aduh, ini memang jelas. Benar ini. Jelas. Ya, saya merasakan aura di mana kadang ada kantong yang terbang ke sini dengan sendirinya. Emang sangat itu jelas. Oh ya, dengan sendirinya. Setiap hari Sabtu atau kegiatan apapun, kalau waktunya Ya, benar itu. Biasanya suka ada sesosok makhluk yang tiba-tiba loncat ke sini. Sambil membawa tasnya, terus tasnya juga rata-rata ada yang bawa 4, 3, gak tahu buat siapa itu ya tasnya. Kalau enggak ditumpuk-tumpuk di satu kantong, dikesiniin, jadi itu ada parah banget di itu. tong sampah. Banyak, kadang suka tong sampah dipisahin ke sini, terus tong sampahnya tuh dalamnya tuh tas biar buat beralasan buang sampah gitu. Padahal mau mabak, parah banget ya. Iya. Oke, sekian dari kami. Itulah jejak kontak fisik di angkatan 16. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi gitu aja jejak-jejak peninggalan dari cowok. Sekarang kita lanjut ke cewek. Yang pertama ada kelas 9D dan 9C. Sekaligus itu adalah aula SMP Plus Darussulur.
Nah, depan aula ada paralon yang suka rudet guys. Paralon ini tuh hampir kayak seminggu bisa 3 kali bocornya guys. Kayak kita tuh tiap pagi harus beresin, jadi kalau isi gosip tuh bau. Lanjut, kita ada ruang studio. Ruang studio adalah tempat tinggalnya Coach Aldi untuk hibernasi ya. Pokoknya kalau nyari Coach Aldi di mana? Pasti di studio. Lanjut, ini ada kelas 8D. Say hi. Malu guys dia. Lanjut, di sini ada labcom. Jadi di sini kalian bisa lihat. Di sini tempat komputer ada, dan kalau misalnya kita OSN, AN backup pasti di sini ya guys. Terus yang terakhir di lingkungan cewek ada kelas 8C, kelas paling ujung. Dan di sini biasanya terjadi saksi-saksi bisu ya. Kalau jatuh pasti di tangga situ, apa-apa di situ. Dan di sini juga kalian tuh nggak bisa semena-mena guys, karena ada CCTV di situ, dan di dalam room sebelumnya. Oke guys, segitu aja dari aku cewek. Makasih, dadah. Itu tadi jejak-jejak peradaban angkatan 16 di SMP Plus. Mungkin cukup segitu aja kultur dari kita. Dadah. Ya, acara kita teh gedeng deui. Pira kowe rek terjadi mah. Kieu tuh kita ambil jalan tengahna konsepan jeung maneh. Kurang hijikeun. Soalna ieu acara teh lain jang pribadi tapi jang sangkatan. Yang satu hampura urang geus egois. Nya bae teu nanaon. Berarti kieu adegan awalna. Amarisens.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga selalu dalam lindungan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalian resmi menutup satu bab penting dalam hidup kalian. Ibu berbicara di sini bukan hanya sebagai guru, tapi seseorang yang ikut menyaksikan bagaimana kalian tumbuh, jatuh, lalu pelan-pelan bangkit lagi. Ibu masih ingat wajah kalian ketika pertama kali ibu masuk ke kelas kalian. Saya tahu tidak semua hari di sekolah itu mudah. Ada PR-PR yang gak selesai, ada pagi-pagi kalian nahan ngantuk, ada teman yang buat kesal, tapi tetap harus disapa karena kalian sekelas. Ada tawa dan ada juga tangis. Kalian simpan sendiri karena gak semua cerita mudah dibagi. Dan mungkin ada hari dimana kalian datang ke sekolah bawa banyak hal di kepala, tapi tetap di bangku itu berusaha hadir, tetap bertahan. Tapi justru hal itulah yang buat kalian jadi kuat. Ini bukan akhir perjalanan kalian, tapi ini langkah awal ke tempat yang baru dan dunia yang lebih luas. Saya selalu berdoa, semoga proses dewasa kalian terlalui dengan menyenangkan, walau kadang kenyataan memang tak semudah yang terbayang. Tapi ingatlah, kalian selalu berharga, jadi hargailah diri kalian sebanyak-banyaknya. Di setiap langkah kalian, ada orang tua, keluarga, sahabat yang mungkin gak selalu ngerti, tapi berusaha ada, percaya, dan dukung kalian. Jadi jangan lupa sampaikan terima kasih untuk mereka. Maaf, saya belum jadi guru yang baik dan ngerti kalian, tapi saya selalu berharap kalian akan jadi manusia dewasa yang hebat. Saya ucapkan terima kasih atas semua perhatian kalian ke saya. Terima kasih sudah jadi bagian dalam perjalanan ini. Doa saya selalu menyertai kalian. Bye-bye. Terima kasih semuanya.